warahmatullahi wabarakatuh. Hai happy people. Bertemu lagi dengan Diajeng Herlina. Kali ini di suasana weekend, Sabtu pagi ya. Biasanya ngapain Sabtu pagi? Ada yang suka berkebun? Siapa yang suka berkebun? Banyak ya yang suka berkebun ya. Dan memang banyak yang mendapatkan manfaat dari hobi berkebun ini. Nah teman-teman, kali ini weekend ini kita akan ngobrol bersama Mas Adi. Beliau adalah penggiat dari Jogja Berkebun. Nah sebelum ketemu Mas Adi, ini akan ada beberapa informasi nih yang akan aku sampaikan. Yang pertama, ternyata para astronot kita yang berada di luar angkasa sana itu juga melakukan aktivitas berkebun loh. Ya nggak berkebun kayak kita di sini juga sih, tapi at least mereka melakukan aktivitas menanam tanaman seperti brokoli, kemudian bunga matahari. Untuk apa? Agar mereka bisa merasa bahagia, nggak kesepian gitu ya. Kemudian juga ada satu penelitian dari Dan Buettner Amerika Serikat, dari kebangsaan Amerika Serikat, yang meneliti bahwa 5 kota di dunia yang memiliki penduduk dengan usia rata-rata yang cukup panjang. Jadi 80 tahun, 90 tahun begitu. Rahasianya adalah di 5 kota itu ada Okinawa di Jepang, Nicoya Costa Rica, Ikaria Yunani, Loma Linda di California, dan Sardinia di Italia. Jadi di 5 kota itu penduduknya memiliki kebiasaan untuk berkebun setiap harinya. Nah teman-teman, jadi banyak banget kan manfaat berkebun buat diri kita. Yuk kita tanya-tanya lebih lanjut lagi ya sama penggiat Jogja Berkebun. Kali ini ada Mas Adi. Kita berusaha terhubung. Semoga baik-baik saja ya perjalanan untuk terhubungnya. Hai. Hai. Alhamdulillah sih. Lagi di mana nih Mas? Ini lagi di kebun belakang, kebunnya Jogbun di Jalan Di Golo. daerah mana nih? Jalan Golo. Di daerah Golo ya? Iya, Jalan Golo. Dengar nggak suaraku, Mbak? Oke. Iya, Nggak? Aku pakai ini karena tanggal 26 Juni kita akan memperingati Hari Anti Narkotika Internasional ya. Mantap. Jadi keren. selama seminggu ini kita mau kampanye tentang Hari Anti Narkotika, dan salah satu kegiatan yang bisa menjauhkan masyarakat dari narkoba adalah berkebun. Betul nggak Mas? Oke, betul. Betul sekali. Iya. Oke Mas, aku mau nanya dulu nih, yang pertama, urban farming itu apa sih Mas? Jadi apa ya, kalau sederhananya yang saya tahu, urban farming itu lebih ke pertanian kota lah ya. Pertanian kota. Tapi konsep ini merupakan konsep untuk menyulap lahan perkotaan yang terbatas. Jadi gimana seperti kayak tempat tinggal, balkon, atap, pekarangan rumah, pinggir jalan, tepi sungai juga boleh. Jadi itu sebisa mungkin kita sulap, jadi kita hijaukan lah gitu, biar bermanfaat dan bisa menghasilkan inilah tanaman itu sendiri gitu. Lebih ke itu sih kalau konsep urban farming yang kita ini. Makanya kita pindah-pindah di lain sisi, karena ya lahan ada yang nawarin dalam kota apa dan sebagainya. Yuk kita ini meramaikan untuk menghijaukan gitu. Kayak gitu sih. Iya. Simpelnya gitu, Mbak. Ya. Jadi beberapa aku kan udah share ya ke Instagram, ke Facebook, ke grup-grup WA. Teman-temanku pada antusias banget untuk gabung. Dan kalaupun mereka nggak gabung, mereka akan lihat di IGTV dan juga YouTube aku. Nah, mereka tuh kebanyakan juga gitu, Mas. Punya rumah minimalis, atau kalau enggak ya, pengen bikin suasana rumahnya itu jadi lebih seger, jadi punya aktivitas yang kayak healing gitu kan. Teman-temanku beberapa ngerasain kalau kita deket sama tanaman gitu ya, tiap hari kena sinar matahari itu katanya lebih happy gitu. Bener nggak sih Mas? Betul. Berkebun itu salah satu
dampak terbaiknya itu adalah bisa mengurangi stres. Itu sih yang utama. Jadi kayak apa ya? Aku lupa ini ya. Dulu ada memang Mm-mm. penelitian bahwa bersentuhan langsung dengan tanah dan tanaman itu udah sangat bagus. Artinya relaksasi kita pun juga buka sandal, jalan-jalan di kebun, injak tanah, injak batu gitu. Itu punya keseruan tersendiri, Mbak. Kayak gitu sih. Emang betul tuh, salah satu Iya, dampaknya itu lah bisa mengurangi stres lah. Kayak gitu-gitu. Apalagi iya, selama iya. pandemi ini meningkat kan orang Mm-mm. mau ke pengarahan rumah yang tadinya mungkin banyak rumput-rumput, sekarang jadi bersih gitu kan. Iya, Itu sih. iya. Heeh. Kalau Jogja berkebun sendiri, Mas, Jogja berkebun itu apa hubungannya sama Indonesia berkebun? Kan kita juga sering Oh, dengar. oke. Eh, Oh, iya. kemudian apa? Udah berapa lama gitu berkegiatan berkomunitas di Jogja berkebun? Iya. Oh, iya, iya. Bakalan kita hubung-hubungkan nih. Oh, iya. Jadi, Indonesia berkebun itu kan apa ya? Saya sederhanakan ini adalah itu organisasi induknya. Jadi, ya komunitasnya itu adalah Indonesia berkebun. Nah, kita ini semacam Jogja berkebun adalah jejaring dari Indonesia berkebun. Jadi, Jogja itu Gitu. kayak semacam kita di Jogja nih ya Jogja. Terus kalau ada di daerah apa, contoh Surabaya, Malang, Bandung, Solo gitu. Nah, itu juga juga ada. Cuman dalam perjalanan memang di tiap-tiap daerah itu polanya apa ya naik turun lah seperti biasanya komunitas volunteer lah Mbak. Ada yang bertahan, ada yang Hmm. memang redup. Jadi Jogja berkebun pun juga semenjak di tanggal istilahnya ini terbentuknya itu 9 10 11 kalau nggak salah tuh. Ya, cantik banget ini 9 10 11. Jadi dari perjalanan 2011 juga Jogja pun banyak mengalami apa namanya? Ya ujian inilah aktif, Ya, redup biasa lagi. lah Ya, ya. biasalah kayak gitu Mbak. Komunitas-komunitas itu emang kayak gitu. Jadi Iya. apa ya? Apalagi kita tahu Jogja ini kan orang-orangnya kan lebih banyak orang luar ya, dalam artian mahasiswa ya, mahasiswa rantau gitu ya. Hmm. Jadi itu termasuk kendala juga Hmm. sih. Kayak gitu Mbak. Iya, tapi Dan tetap 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 asik sih Mas yang namanya berkebun itu iya Mas. Mbak. Dan sekarang aku lihat teman-teman masyarakat Jogja semakin sadar, semakin banyak yang Alhamdulillah. melakukan kegiatan seperti itu. Iya, Ya, salah satunya karena kampanye dari Jogja Berkebun ya. ya semoga. Tapi ya jalur-jalur berkebun tuh banyak. Apalagi di Jogja tuh wah lumayan. Ya, kita kan juga Uh-uh. selama pandemi kemarin ini melalui apa akun Indonesia Berkebun, memang kita istilahnya kemarin tuh keliling kebun se-Indonesia gitu. Jadi kemarin sempat kita jadwal, Wow. Jogja juga kemarin dapat jatah untuk itu. Jadi Mm-mm. tiap-tiap di penggiat kita live, contohnya di Jogja apa, terus di teman-teman Sulawesi apa gitu kan, di teman-teman di Jabodetabek apa ya udah kita live. Syukurnya kemarin Mm-mm. antusiasnya banyak teman-teman kita keliling Alhamdulillah. kota ya. Iya, Belum iya. lagi beberapa Ah, penggiat yang mau istilahnya diajak untuk live secara personal gitu kan karena di tiap-tiap penggiat itu kan juga mereka ikut nih di komunitas kita. Dalam perjalanan dia menemukan nih, wih, menemukan jalan terbaik iya. nih. Ah, kayaknya jalur pertanian oke nih. Ada yang mengembangkan metode pertanian A, ada yang menemukan metode pertanian B, kayak gitu-gitu lah, Mbak. Akhirnya ya udah, Mm-mm. dia geluti jadi apa pekerjaan yang utama gitu. Simpelnya gitu. Oke. Ngomong-ngomong nih pakai kaos Jogja Berkebun ya? Iya Mbak, ini apa ya kaos kita ini Keren. Jogja karena ini kan tiap-tiap daerah kan beda Mbak. Jadi Jogja dia dapat yang warna putih dan hijau. Kalau di Indonesia berkebun dia dapat putih dan merah gitu kan. Mungkin simbol dari warna apa bendera kita ya. Terus di beberapa Iya. daerah juga ada yang biru, ada yang kuning kayak gitu-gitu sih. Mm-mm. Tiap daerah beda Kalau gitu. misalkan Mas Pep, pengen gabung sama Jogja Berkebun, ya, Nah, itu gimana caranya, Mas? nah ini dari kemarin Mbak, maksudnya sebelum puasa mungkin masa pandemi banyak banget yang nanya di DM tuh. Aku tuh sampai kayak mau buat satu jawaban. Begitu ada orang nanya, aku langsung kirim ke dia. Iya. Tapi ya, aku pribadi sih kadang membalasnya dengan santai ya. Ya aku simpelnya gini, aku bilang, Kak gimana cara gabung nih gitu kan. Ya udah gabung aja, datang aja gitu. Jadi tidak ada istilahnya kayak ngisi formulir apa dan sebagainya. Jadi
di saat kita punya jadwal ngebon, karena kan jadwal untuk Jogja berkebun itu kan seminggu sekali. Kadang kita ngambil hari Sabtu atau hari Minggu. Tapi eh, di tiap-tiap komunitas itu dia beda. Jadi menyesuaikan ininya lah kondisi daerah masing-masing gitu kan. Aku bilang ya datang aja, tapi kalau mau datang di luar dari jadwal berkebun juga itu ya sah-sah aja sih. Iya, Ya pagar kebun itu terbuka untuk teman-teman. Jadi tidak ada wes. bilang takutnya kita bilang gini hari Minggu datang, tapi kan hari Minggu kebanyakan orang ya bisa aja mungkin dia mencuci gitu kan, bisa aja mungkin dia Hmm. bersih-bersih rumahnya itu kan, apalagi mahasiswa hari Minggu itu kadang dijadikan apalah rebahan nasional gitu kan. Jadi, jadi kayak gitu sih Oke, Mbak. Jadi sekarang kita masuk ke inti dari yang kita obrolkan hari ini. Apa sih Mas yang pertama kali harus kita lakukan kalau kita punya rencana untuk berkebun gitu? iya, iya. Nah ini juga sering ditanya kalau kita kemana-mana Mbak. Yang pertama sih niat, itu yang penting. Niat ya. Ah, niat Mbak, karena gini kami juga nggak mau kayak berkebun nih atau bertani nih atau bercocok tanam nih lagi tren gitu kan, orang pada ikut semua. Nah, takutnya dalam perjalanan, dalam berkebun kan juga prosesnya lumayan. Tidak asal nih sebarin benih atau tancapin nanam gale, nanam bibit gitu kan, terus ditinggal. Nah itu juga ada beberapa seperti itu gitu kan. Jadi kalau kami dari Jagung mungkin lebih ke tips ya, itu niatan teman-teman. Entahkah itu mau diseriusi atau mau dicoba-coba, itu penting diniatin bahwa ya aku mau nanam nih, mau rawat tanaman nih. Yang pertama, kedua, saya sarankan ke teman-teman yang mau nanam, nyari aja dulu semacam kayak kamu suka apa gitu, maksudnya mau nanam apa gitu. Kayak contoh kita di kos atau di kontrakan. Aku tipe orang yang suka makan sayur, ya udah bibit sayur tuh banyak banget di toko-toko pertanian di daerah pas di sana juga ada. Saya suka makan terong nih, enggak, diikuti dulu aja apa yang teman-teman suka. Kayak gitu sih. Saya pun juga sebelum masuk di Jogja tuh kayak gitu, Mbak. Awal-awal yang saya tanam di pekarangan tempat saya tinggal tuh ya cabe, ya terong, ya tomat, apa yang saya butuhkan gitu. Tapi jangan juga nyari bilang, oh saya suka goreng-goreng terus saya mau tanam kelapa, ya nggak gitu juga. Ya, nanti malah jadi ini nih apa kebun kelapa di pekarangan orang kan kayak gitu. Nah kayak gitu sih Mbak. Nah terus langsung ke tahap berikutnya, apa yang dibutuhin gitu, kayak pekarangan atau kos dia nggak punya lahan gitu, ya udah. Ya, eh, atau kemarin juga ada yang nge-DM saya, Mas budget saya dikit, gimana nih cara nanam yang murah meriah. Ya aku bilang banyak, kalau kamu nggak mampu beli pot, kamu mampir ke penjual-penjual kelapa muda, kamu minta batoknya yang udah basah atau yang udah kering gitu kan. Kalau masih ini terus, kamu jalan-jalan aja di Jogja, ada semacam kayak peternak kambing, nggak usah malu, minta aja, bilang Pak saya minta intil kambingnya dong untuk pupuk yang udah lama. Minta tanah ke tetangga kalau memang nggak punya tanah. Nah, mungkin sekam ini yang mungkin agak susah ditemukan dalam kota ya. Tapi kalau mau keliling-keliling ke DIY, apa sih seputaran DIY, mungkin Bantul, Sleman, ada orang yang lagi iniin aja, minta aja sekam gitu. Nggak usah pakai sekam bakar, yang basah aja juga nggak apa-apa. Jadi ya emang kelihatan simpel, tapi untuk mengusahakan yang tadi yang kita obrolin itu semua ada, memang harus jalan gitu. Tapi aku pikir dengan budget-budget yang beli sekam 10.000, beli intinya 10.000, boleh lah. Kayak gitu sih Mbak. iya. Setelah itu kalau udah semua itu ada, tahap selanjutnya ya itu agak berat juga nih. Tapi mau nggak mau memang harus kita lalui, yaitu merawat gitu. Nah di tahap merawat ini yang kadang juga orang bilang, aduh kadang saya didatangi sifat-sifat mager nih kayak gitu-gitu. Karena bisa aja mungkin tanaman itu sehari itu nggak kena air gitu. Pagi karena mungkin dia tidur kebablasan, sore mungkin karena di acara terus lupa untuk cepat balik ke kosnya atau ke kontrakannya. Ya. Kendala-kendala seperti itu sih agak banyak ditanyain teman-teman. Oh, kadang saya ketawa sendiri ngakak. Nah kayak gitu mungkin Mbak, simpelnya gitu. Jadi teman-teman niatnya itu yang perlu diinin dulu, yaitu kalau mau berkebun ya memang harus diniatin gitu. Kalau masih bingung yang namanya cara nyemah, ya udah langsung beli aja bibit banyak. Sekarang bibit tuh ada yang harga 3.000-an gitu. Pokoknya dari 1.000 sampai ke 5.000 lah, itu bibit banyak dijual di
toko-toko itu. Kayak gitu sih Mbak. Mbak Ajeng. Ya, aku rangkum ya. Yang pertama tadi niat ya. Niat dulu, terus pilih apa yang disuka gitu kan Mas, tanaman yang disuka apa, sesuaikan dengan kebutuhan sehari-hari Ya, kita, betul. kan? Terus siapin bahan, Betul. dan yang terakhir merawat ya Mas ya. Betul. Terus ada lagi nggak Mas? Misalkan kalau kita nanam itu harus step pertama apa gitu, kita harus apa, mungkin berdoa atau mungkin harus apa gitu? Oh iya, ya berdoa jelas. Maksudnya tanaman itu juga butuh diajakin ngobrol sih Mbak. Walaupun kata rumah, masa iya ngobrol sama tanaman? Maksudnya, Iya. kebiasaan kita bilang, aduh, kan biasanya kita manggilnya bro. Kalau saya biasa bro, jangan ini ya, jangan bandel ya, tumbuh dong yang baik kayak gitu. Contohnya kayak gitu. Jadi, contohnya kayak gini Mbak, ada teman-teman atau beberapa yang nanya-nanya juga. Jadi, kayak nyemai itu adalah, aku ambil dulu ini ya, contohnya ya. Iya, boleh. Ya, teman-teman yang mau ngasih pertanyaan, mau gabung, silahkan. Ini Mas Adi mau ngambil contoh tanamannya dulu. Ya, ini pekarangannya Mas Adi nih. Nah, ini contohnya dari Mas Adi nih. Nyemai kayak ini di hari Senin kemarin nih saya semai nih. Oh, ini, itu apa Mas? Ini bayam. Oh, bayam. Nah, beli ya, benihnya beli ya? Iya, kemarin aku kebetulan dapat dari teman, bayangkan. Berteman itu penting banget. Jadi itu penting banget berteman. Jadi ini kemarin dapat, ini salah satu penggiat juga yang ngasih aku kemarin. Nah, ini kan bahan recycle. Maksudnya wadah makan kan. Jadi benar. Tinggal ditaburin aja di atas. Tutup lagi dikit tanah, udah dibasahin gitu pakai semprotan kecil-kecil, jangan langsung diguyur kan, ini bisa aja tanahnya keluar dan benihnya itu hilang. Jadi ada orang nanya, nyemai kemarin nggak tumbuh ya? Pertama kan aku nanya, kamu nyiramnya gimana? Jangan diguyur gini nih. Itu bisa kebuang semua ini ya. Jadi ini wadah apa ini yang sekarang lagi terang, rice bowl ya. Kayak gitu. Jadi itu tanah biasa Mas. Ini kemarin aku campurin tanah, saya masih punya stok tanah. Kalau ada yang butuh tanah nggak banyak-banyak banget, ke kebunnya Jokbun juga bisa. Ini sekam aku beli kemarin. Ini kemarin saya dapat pupuk kandang ayam nih. Lagi-lagi dikasih teman juga, penggiat lama, dia di daerah Bantul sana. Kemarin aku datangin, aku minta. Ya udah aku campurin gitu. Jadi kalau ada yang mau pupuk berapa bisa? Tanah berapa gitu? 1:1 aja sih Mbak. Tanah 1. Jadi pupuknya juga 1. Jadi ini betul pupuk kandang. Saya tidak menggunakan pupuk istilahnya pabrikan atau kimia gitu. Jadi biar orang nggak mikir, kan pupuknya mahal gitu kan. Jadi berkebun itu yang betul-betul yang ramah lingkungan bisa. Pupuk hayati itu jangan tinggal keliling aja, mungkin mutar-mutar hampir inti gitu. Jadi benar. Ya salah satu tips yang tadi, ini kalau dia udah tumbuh ya udah kita tinggal rawat. Ini jangan sampai dia kering banget, jangan juga basah banget. Ini dikontrol aja, dia lembab nih kayak gitu. Ya, kurang lebih mungkin itu bisa berapa tanaman Mas? Bisa berapa? Berapa ini? Aku belum hitung sih Mbak. Ini berapa yang muncul naik nih gitu. Karena bisa aja mungkin aku taburin. Sekali menabur itu bebas ya? Iya bebas Cuman yang penting jangan ini banget. Bisa lah, maksudnya kan kita juga akan feeling atau kita takar. Kira-kira dengan diameter seperti ini, dia bisanya masuk berapa gitu. Kayak gitu sih Mbak. Dikira-kira aja. Terlalu dalam boleh berapa senti dari permukaan tanah misalnya? Jadi kemarin nih aku isi tanah dulu, terus aku taburin, terus aku taburin lagi tanah buat ini. Enggak, gimana ya? Kurang lebih 1 senti terlalu ini kali ya, terlalu 1 senti ya. Tebal kali ya ini ya. Jadi dikira-kira aja nanti beberapa senti semprot biar nggak keluar gitu. Semprotnya air biasa atau perlu air biasa, nggak usah air galon. Panennya berapa lama Mas? Nah kan kalau sayur itu yang termasuk menurutku selama ini kita pengalaman ya.
termasuk paling yang simple lah menurutku. Jadi sekitar ya 3 sampai 40 hari lah ininya kita tunggu, atau sekitar 3 4 minggu kita udah bisa ini. Ini kan dia ditumbuhin dikit Udah bisa panen dikit ya. ya, jadi apa microgreen nih gitu kan. Itu juga bisa. Tapi aduh, Nah, karena saya ada ini sayang banget, ya udahlah ditungguin buat untuk dia gede banget lah gitu. Nah ini contoh, makanya sengaja mm-mm. kemarin aku bilang aku semuanya. Jadi ini sengaja Iya. pakai apa media seperti ini. eh, Mau coba kemarin beberapa apa medianya terlalu ini, mau cobain botol kan, kupikir itu udah banyak banget orang melakukan. Apalagi kan di Jogja itu juga ada program kayak hijau kampung. Jadi di sekitar Mm-mm. itu istimewa apa referensi kita bisa lihat. Cuman Mm-mm. kitanya kembali ke Terus niat itu tadi. dipindahinnya, Aku nggak pindah. dipindahin ke tempat yang lain? Kalau ini aku nggak pindahin lagi nih. Ini aku tungguin Oh, aja lah nggak dia. pindahin. Oh, simple banget ternyata ya. Nah contoh yang tak pindahin kemarin, tak liatin lagi ya. Tunggu Mbak. Iya, iya, iya. Teman-teman, baik hati banget sih Mas Adi nih ya, berbagi ilmu tentang berkebun nih. Silakan teman-teman kalau ingin Nah, bertanya, silakan. Itu apa Mas? mungkin ini yang butuh aku pindahin nanti Mbak, jahe. Saya kemarin udah ada aku pindahin, tapi emang Jahe. sengaja aku taruhin di apa di potret seperti ini kayak gini nih. Nah ini udah layak mau langsung ke tanah atau aku taruhin di polybag lagi. Oh, gitu. Nanamnya Iya, gimana sih pertama kali jahe dipotong-potong apa gimana? iya betul. Nanti kalau beli jahe, kan biasanya itu kan perintilan-perintilan jahe yang misalnya kayak sejempol, terus masih banyak apa cabang-cabangnya itu loh bentuk Akar. jahe. Oh iya, iya. Itu dipotong aja tuh semacam kayak tunas itu, terus di contohnya kayak gini, udah langsung ini nih kecil kan, dia ditancapin aja, Oh iya, 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 iya. ditancapin aja. Nah, Itu tanahnya kayak tadi ya, tanah yang tadi Mas jelasin ya? aku pun juga buat untuk penyemayan kayak gitu takaran ini ya, takaran tanahnya, maksudnya komposisinya. Oke. Jadi kayak gini nih, kemarin ini kan jahe semua nih di sini nih. Ini udah Mm-mm. aku beberapa pindahin di mana? Di polybag. Kalau Mbak Ajeng mau ke kebun mau minta jahe yang udah di polybag, satu atau dua polybag ya boleh-boleh aja ke sini aja. Ini apa namanya kangkung cabut. Ini Oh bersamaan, itu macam-macam ya? iya. Ini bersamaan semua kemarin nih, apa Senin kemarin, yang tanggal berapa tuh Senin kemarin tuh? Udah 6 hari nih, 3 4 hari kemarin tuh Oh, udah 6 hari, 6 hari. tiga apa Ada apa aja tuh tanamannya? ini sementara ada jahe, ada apa namanya, ada kangkung cabut. Di beberapa di kebun sih di sini ada pandan, ada cabai, ada serai, ada pisang, Ih, mantap banget. kayak gitu sih. Nanti kalau Mbak Ajeng butuh apa bunga telang, bisa nanti juga kita bisa ini sih apa jalan-jalan ntar kalau mau. Ya harus dong, kita hari ini jalan-jalan ya Mas ya, Iya diajakin nanti dong. beberapa apa keliling yang maksudnya kita memperlihatkan apa yang kita punya ya, bukan ke tetangga Oke. gitu. Mm-mm. Nah Nah, kayak gitu sih. soal jamu itu tadi ya, jamu ada serai, ada jahe, ada macam-macam itu. Kayaknya sekarang lagi banyak orang yang melakukan Iya, eh, suka nanem iya, iya. empon-empon itu loh kalau orang Betul. Jawa bilang ya. Karena Kita udah pengen mahal, banget belajar. karena Iya, udah mahal. bener. Daripada. Tapi gini, apakah itu panennya lama? Berapa lama sih sebetulnya kalau empon-empon itu? Lumayan sih Mbak, terutama kayak jahe itu kan juga dia apa ya, aku belum mengamati banget, jadi kayak semacam jahe ya udah aku tanam aja nih gitu kan, itu aja di pojokan sana aku tanam tuh juga aduh sayang juga nih kalau aku udah harus aku harus panen lebih awal nih gitu kan. Kan jahe-jahe kemarin di pasar banyak loh ya yang dipanen itu belum, menurutku secara secara mungkin kualitas itu belum layak untuk dipanen, tapi karena orang lihat itu mahal ya udah Heeh. nggak bisa dibendung itu. Kayak serai itu, aku juga nanam serai itu kan ada sisa kita di dapur ya kan, aku tinggalnya di asrama ya, maksudnya sekitar berapa bulan kemarin, soalnya ini kadang juga apa di kebun yaitu tadi faktor karena mager. Dulu kita kebiasaan tuh kalau nanam tuh dicatat kita nancapnya tanggal Iya. berapa. Nah ini lagi yang harus di kami rapikan ya kayak gitulah. Artinya kendala-kendala juga seperti itu yang Iya. kadang jadi apa
kita istilahnya memangkas kebiasaan gitu. Nah itu yang harus mau kita rapikan lagi ya biasa. Apalagi Jadi situasi penting ya seperti Mas ini. untuk mencatat kapan kita mulai menanam Itu penting banget. perlu Jadi kayak juga contoh ya. kan kita pelajari kok biasanya atau ilmu yang kita dapat atau kita sering sama petani gini, tapi kok ini mengalami kemunduran waktu. Nah kan bisa kita perhatikan. Nah, kamu naruhnya di mana? Di ruang terbuka atau ruang tertutup? Itu kan mempengaruhi semua. Kayak gitu Iya, sih. iya, iya. Oke, nanti kita jalan-jalan ya. Siap, siap. Tapi sebelumnya kita nanya dulu nih, kalau jahe tadi ya, teman-teman kan ada yang nanya nih tadi si Eko Sumartono nih tadi nanya, kasih tahu dong cara menanam empon-empon gitu. Jadi kalau jahe tadi tinggal dipotong terus ditaruh di Ditancap tanah, aja terus itunya maksudnya. sampai dia muncul apanya gitu Mas? Ya, ya muncul ininya lah istilahnya kayak Tunas. eh ya tunas baru lah yang akan menjadi batang gitu. Nanti kita bisa lihat nanti inilah ada kok yang bisa teman-teman bisa lihat yang di polybag yang udah aku pindahin kemarin. Bahkan yang udah beberapa senti, Hmm. bahkan yang baru kecil banget gitu. Bisa aku nanti Hmm. perlihatkan. Soalnya mau diangkat. Tiap hari disiram nggak Mas? Kenapa? Yang empon-empon tadi tiap hari disiram apa enggak? Empon-empon itu ini ya apa? Apa campuran yang untuk wedang-wedang itu ya? Ya nggak sih? Jahenya, jahe. Hmm. Jahenya aku dibilang tiap hari, aku ngelihat ini sih Mbak. Apa kayak contoh di potret ini ya? Aku rasa ini apa enggak lembab nih ya udah aku siram lagi gitu. Jadi Oh kayak contoh gitu. yang di ya kayak ini eh, di polybag juga nanti aku liatin nanti yang udah aku pindahin kemarin gitu. Mm-mm. Jahe. Jadi Boleh cukup sekarang Mas, kita mau jalan-jalan sekarang boleh loh. iya. Jadi cukup menurutku cukup simpel dalam artian tuh ini nih saya baikin dulu ini. Saya baikin dulu Iya, tripodnya. asik banget kan kita hari ini jalan-jalan di kebunnya Mas Adi. Nah, ini, Oke. ini kemarin jahe juga nih yang baru naik Mm-mm. ininya nih tak pindahin di pot. Nah, ini yang udah agak Oke. tinggi nih. Ya, 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 ya. Kayak gitu. Nah, ini kemarin juga yang apa namanya? Yang apa? Bayam. Nah, Mm-mm. ini jinten. Jinten. Ya. Nah, ini kalau ada yang butuh ini, Mbak, sekalian kalau ada yang butuh pepaya nih aku kemarin kebingungan lahan mau tak taruh di mana, ini banyak banget nih. Kalau ada yang butuh lah ya. Nah, yang di Iya, sini tuh iya. juga ada pandan. Jadi saya kemarin tuh minum jahe yang ada pandannya tuh enak. Jadi tinggal metik aja di sini. Aduh, Mas Adi bikin sendiri. Biasanya buat Hebat minum ya. ya kan resep banyak lah ya bisa kita searching kayak gitu-gitu. Nah, di sini juga ini yang baru saya pindahin semua kemarin. Ini yang kunyit. Kemarin ada kita cuma aku bilang tunas naik. Jadi bisa dibagi gitu. Nah, jadi kayak kemarin tuh lebaran ungkep-ungkep ayam ya enak kan ada daun salam di sini. Iya, iya, iya. Ada Mau daun sayur salam. bening bisa Betul. langsung ambil. Nah, jadi kalau mau minum wedang serai sama jeruk nipis lumayan. Ini yang kalau ada malabar boleh nih. Nih. Kalau ada yang mau ini Itu khasiatnya apa sih, Mas? apa? Yang daun ini khasiatnya apa sih? Ini sayur, Mbak. Nanti teman-teman Oh, itu sayur. ini bisa dibuat sayur. Oh, Aku belum pernah mencobanya. Karena masih oh, iya, 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 iya. ada sayur-sayuran lain. Nanti kalau Mbak Ajeng kalau mau main ke kebun juga boleh. Terus kalau ada yang butuh di sana ya, Apa itu? Binahong. Oh, Binahong. Hmm. Binahong tuh juaranya apotek kita. Iya. Kalau mau ini, kalau mau daun binahong, kayak gitu Iya, sih. aku Hmm. juga ada nih Binahong di sini. Iya, Jadi kalau ada anaknya yang habis jatuh terus iya, berdarah kasih itu. iya betul. Nah ini lebih ke kalau mau masak-masak. Semalam buat pepes tahu jamur ya udah ambil daun di sini gitu kan. Oh, Masya Allah. Omong-omong Mas Adi tuh
Masih single atau udah berkeluarga sih, Mas? Aduh, alhamdulillah belum. Aku seneng banget ya. Oh iya Kayaknya betul. ada misalnya loh nih loh. Besok Iya. kalau udah berkeluarga gitu punya. Waduh. Ya betul, makanya harus nyari orang yang pandai masak gitu, Mbak. Heeh. Semoga dengan live ini bisa ketemu gitu kan. Hahaha. Nah, Amin. nah, Iya, nah, iya, iya. ini yang telang yang dua layer, Mbak. Dua layer, Mbak. Ini kan ada yang satu layer, ada yang dua layer. Itu Nah, ini. juga lagi tren itu. Oh iya lagi ini banget. Jadi, Heeh. kadang saya bersalah sama tetangga karena naik-naik ke pagar gitu. Iya, iya. Nah, Terus ini gimana Mas katain tuh? Kalau ngomong sama tanamannya gimana ya biasanya? ya aku bilang kayak contoh gini ya. Saya bilang, "Oh, ini ya, bro jangan 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 rewel ya, tumbuh dengan baik ya." Kayak gitu-gitu aja. Ya, Bro, kadang kalau jangan kita rewel ya. jangan rewel ya. Kayak contoh gini, Mbak, yang tadi aku bilang apa? Jahe. Nah, ini aku cuma tancapin aja nih ini nih. Hmm, Nah, ada seledri juga ya. hmm. Dia belum Mm-mm. keluar ininya. Tapi ini udah mulai ada nampak kayak hijau-hijauan kayak mau jadi batang baru gitu. Mm-mm. Nah, ini Itu nggak boleh terlalu basah ya Mas? ya ini ya kalau bisa sebisa mungkin jangan terlalu ini nih. Jangan istilahnya jangan basah banget lah. Nggak kering banget juga. Lembab paling enggak. Nah, ini seledri nih. Kadang ada teman-teman yang suka Mm-mm. makan Indomie ya udah tinggal metik aja ini. Ya, kemerdekaan kalau kita Seledri. berkebun itu ya ketahanan pangan itu walaupun belum lengkap banget ya. Nah, ini daun Kalau kelor seledri nih. gampang kan Mas? Oh iya kelor tuh. Gampang. Tinggal beli aja nanti benihnya terus disebarin udah dia akan tumbuh. Nah, ini kadang Eh, aku biasa berbagi ke teman-teman yang suka makan kelor. Tiap hari masak ini ya Mas, apa ngambil dari hasil kebun sendiri ya? Ya tergantung kayak semacam mau masak kelor ya ambil aja di sini gitu. Mau minum telang, mau nyeduh telang, nah ini yang daun tin nih. Baru satu sih yang tumbuh di sini. Mm-mm. Daun tin. Wow, wow. Nah, ini kemangi, Mbak. Ah, contoh kayak gini nih. Kalau dia sudah Ya. seperti ini terus mau dipindahin ke ini kan ada banyak nih, ada satu, dua, tiga, empat. Jadi ini Mm-mm. udah bisa jadi 4 pot nih. Kita tinggal Itu pindahin. juga beli bibitnya Mas. Kebetulan dulu punya bibit terus kering ya udah kita ambil nih yang ini kan udah lama banget nih. Nah, terus ini kan ada ini ya nih, ada apa bunganya udah kering. Nah, ini yang kita benihin lagi. Kita sebar aja. Jadi Oh gitu, iya iya iya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh jadi itu tadi cara menanam kemangi ya? Betul. Kita tinggal sebar. Ya dicek. Maksudnya kalau ada tumbuh, alhamdulillah. Kalau nggak tumbuh ya kita coba lagi dong. Lebih seperti Mm-mm. jangan terlalu banyak kotor kalau pun. Aduh nggak tumbuh malas ah. Aku nggak punya. Aku kayaknya nggak cocok nanam yang bukan gitu juga. Iya kan ada yang sering bilang tuh, Hmm. itu daun apa Mas? Ini daun Afrika. Itu khasiatnya apa? eh Kalau kemarin aku baca baca di internet ini khasiatnya lumayan banyak sih Mbak. Kayaknya eh kolesterol terus apa gitu yang sakit-sakit pinggang apa sebagainya tuh obesitas tuh kayaknya itu diseduh bagus nih katanya kayak Mas gitu. Adi pernah nyobain minum itu? Pertanyaan ada teman gitu biasanya dia sakit punggung gitu kan. Jadi ceritain ini aku ceritain kenapa ini ada ya. Jadi dulu Mm-mm. tuh salah satu teman di asrama kayaknya tuh sering sakit pinggangnya itu loh. Mm-mm. Ternyata Ya. di tempat kami itu bapaknya itu nanam ini terus tanya, Jogja itu ada nggak yang namanya seperti ini? Awalnya aku nggak tahu nama nama tanaman ini. Iya Nah, iya terus iya. kirimin lah itu batangnya. Terus aku dengan apa dengan gercep dengan penasaran kan udah ada yang mati tuh. Terus aku cobain lagi ini mudah banget dia tumbuh. Hanya aku tancap aja dan itu bisa jadi banyak di sini gitu. Bahkan itu udah Alhamdulillah. berbentuk kayu apa. Nah, suatu ketika aku main ke pasti. Aku tanya, Heeh. apa? Oh, itu namanya daun Afrika. Saya bilang, gila perjalanan menemukan nama ini prosesnya luar biasa gitu. Jadi itulah keseruan dari berkebun juga. Karena kadang juga gini Mbak, maksudnya ya maaf aja gitu kan. Kita juga berkebun itu banyak yang kita tanam juga kita belum tahu namanya karena bisa aja dikasih orang Iya. atau kita ketemu di jalan kita tanam. Ya kalau aku nggak tahu aku tanya ke orang kayak
teman-teman komunitas gitu. Jadi ini namanya apa? Sabar ya. Iya. Aku belum pernah ketemu. Aku tanyain dulu orang yang lebih tahu. Kayak gitu sih Mbak. Nah kayak ini Iya. juga toga ini namanya apa, pecut kuda namanya. Ini juga obat herbal lah. Toga nih. Kadang saya menyebutkan namanya ini terus untuk manfaatnya teman-teman kalau mau searching juga di Mbah Google ya monggo-monggo aja. Karena kadang Mm-mm. manfaat apa-apa tuh kadang saya cuman menangkapnya satu dua tiga oh ini manfaatnya nih kayak gitu ya. Kalau untuk mau lengkapnya lagi Mm-mm. saya suka lagi. Oh, apalagi ya manfaatnya ya. Iya. Kayak gitu sih Mbak. Ya Alhamdulillah banget nih, seneng ya bisa sehat juga kan betul. kita Nah, bertanam saja tanam betul. kayak gini. Nah ini alhamdulillah serai kemarin ini bermanfaat banget untuk Oke, tetangga. udah Ini bisa bagi-bagi. mulai. Kayak gitu sih Mbak. Ininya apa jalan-jalan kebunnya tadi gitu kan. Mm. Iya, dah kembali lagi ya sama Mas Adi. Iya, siap. Mas, tadi tuh ada yang ngasih ini apa ya, ngasih komentar. Sebentar, aku bacain. Wah seru, bertanam bisa jadi semacam terapi yang menyegarkan gitu. Gimana Mas Adi, yang Mas Adi rasakan? Udah berapa lama sih berkebun Mas? Aku ya maksudnya kalau gabung di komunitas aku tuh semoga nggak keliru ya masuk tuh 2014 waktu kebunnya itu masih di dinas kehutanan di daerah Baciko. Perjalanan itu kan kita ya seperti yang saya bilang tadi bahwa konsep istilahnya apa konsep urban farming itu kan bisa aja di mana kayak contoh di pinggir sungai. Nah dulu kita di daerah Kalicode itu juga pernah diajakin warga kampung sana ya. Jadi dari dinas kehutanan terus ke Kalicode terus ke daerah Kaliurang bagian atas. Habis itu masuk ke dalam kota. Jadi kali ya karena kemarin kan kemarin aku di Jogja juga kerja part time gitu. Jadi kalau mau dibilang Ya. dari 2014 itu aktivitas yang ngebun terus setiap hari ya enggak juga. Jadi karena kita masih ya ada kegiatan nanam bersama atau diundang ke mana apa semacam kayak off air gitu. Nah selama di asrama ya mau nggak mau harus tempat tinggal saya ini karena kebun juga di sini ya paling nggak kalau nggak bangun kesiangan nggak bisa ngontrol di pagi hari ya udah di sore hari gitu. Jadi ya, saya memang apa ya beda gitu kalau kita bangun pagi terus langsung ngelihat yang hijau-hijau juga pandangan tuh segar. Seger ya, seneng ya. Enggak gitu bangun begitu ambil HP ya udah cek sosial media apa sebagainya itu juga bisa terapi untuk menjauhkan kebiasaan seperti itu. Udahlah aku langsung mau ke kebun gitu. Mending ambil HP fotoin hasil kebun di share gitu kan. Tapi kan orang ya tadi Mas Adi bilang ya kita tanam sesuai yang kita suka gitu Betul. kan. Aku Karena sama ibuku tuh beda Mas. Kalau ibuku tuh suka menanam tanaman yang ini yang ada bisa dimakan gitu, bisa dimakan, bisa gokil ada betul. manfaatnya. Kapan-kapan aku main Kalau ke aku sana lebih suka yang banyak tuh. tanaman hias gitu. Iya. Betul. Ada tanaman hias, kemudian tanaman obat ya. Ternyata nggak perlu lahan yang terlalu luas, kita bisa memanfaatkan apapun yang kita punya gitu. Apapun itu betul. Jadi kalau nggak bisa ditanam ya udah kita gantung gitu kan. Jadi seperti yang beberapa model urban farming tadi itu ya salah satunya yang kami lakukan di komunitas adalah vertikultur tadi itu menanam secara bertingkat atau vertikal gitu kan. Semacam kayak hidroponik. Kami belum pernah mencoba karena kita pikir lahan tuh ya maksudnya kami berpikir itu lahan masih ada. Kemarin kita mau mencoba namanya aquaponik yang kolam itu yang ada ikan-ikan di bawahnya juga itu kemarin belum berhasil karena memang itu di awal-awal ya butuh perawatan penjagaannya secara intens. Nah, secara waktu itu di lahan itu nggak ada orang yang tinggal di sana. Ya itulah ini termasuk tantangan-tantangannya, cobaan-cobaan. Bertanam itu juga apa ya? Butuh ini kita butuh komitmen konsisten yang benar gitu. Enggak, ini aja kita coba mencoba setiap hari merawat si tanaman juga kadang juga aduh kok mati ya kok ini ya ternyata tidak sesuai dengan kondisinya nih dia terlalu banget paparan matahari gitu kan ya itu karena kamu nggak pernah gitu kan
Kan bisa juga seperti Mm-mm. lupa jadi. Kalau tanaman sayur kayak bayam tadi itu lebih berani matahari apa enggak sih sebetulnya? Iya, Pak, jadi dia akan ya, Kak, di kebun dulu di kehutanan tuh kan, kita sebarin tuh seminggu kemudian kita datang, udah pada 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 apa pada tumbuh ya gitu kan. Sayur tuh malah semakin rimbun dia gitu, Oh malah gitu. malah semakin asik dia itunya. Jadi eh, kita tetap meskipun apa ya, kita kan kadang bingung Mas ini cocok di panas atau enggak Hmm. gitu, kita nggak perlu Iya, terlalu pikirin ya. iya, iya. Sayur tuh penting. Jadi gini Mbak, eh karena aku sendiri kan nggak punya apa ya, nggak punya ya bukan orang pertanian gitu. Jadi bukan terkadang ilmu atau pengalaman itu dia berjalan sendiri ketika kita udah ngelakuinnya, udah kita nyobain gitu. Benar. Oh, ternyata dia nggak ini nih. Atau kadang kita melakukan sesuatu, terus ada orang datang atau kunjungan atau teman, kita sharing lah itu. Nah, itulah asiknya juga berkomunitas atau berteman berjejaring gitu. Karena kita akan ada nama itu sharing. Kok aku pernah ini ya? Karena bisa aja sih si penggiat A sama penggiat B, dia nanam contoh jahe nih, si A berhasil, si B enggak. Nah, terjadi pertukaran ini pengalaman. Oh iya, mungkin karena kualitas yang kamu tanam tuh udah terlalu ini atau udah kering banget, udah kropos ternyata. Jadi itu juga banyak Hmm. mempengaruhi. Kok aku nyebar nggak tumbuh ya? Nah, ternyata nggak Iya. dicek. Benihnya ternyata expired kan begitu. Hmm. Jadi ada banyak hal ya. Kayak contoh tadi dia nanam tapi dia nyiramnya guyur. Kok aku taruh di wadah sini kok tumbuhnya di sekitarnya, ya mungkin dia tersebar gitu Iya, benihnya. Ini kayak gitu iya sih Mbak. benar banget. Apa Hmm. hal-hal yang biasanya ini nih jadi kendala atau bisa jadi bahan obrolan. Nah, Mm-mm. kayak gitu Mbak Jeng. Dan lagi kalau kita sering dengar, wah ini orang bertangan dingin setiap kali Hmm. nanam pasti berhasil. Tapi aku kayaknya nggak bakat deh kalau untuk berkebun gitu. Aduh. Bener nggak sih Mas ada orang yang memang memang punya bakat menanam dan ada juga Nah, orang yang sama sekali nggak iya, cocok gitu lah untuk iya, berkebun. Bener nggak sih kayak gitu? iya. Kadang sih aku bilang kalau tanganmu panas cuci dulu dong. Maksudnya kadang kayak gitu. Jadi kalau dibilang maksudnya berbakat, ya aku pikir mungkin setiap orang kan punya bakat ya. Tapi kalau nanam itu ini sih Mbak, kamu cobain aja dulu. Jadi dicobain dulu, dilihat dalam proses merawatnya itu yang dilihat. Memang dia punya ini nih apa? Punya 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 mungkin lebih kepekaan untuk mau memperhatikan tanamannya. Jadi apa ya? Kalau aku pengalaman kayaknya kalau kita udah, aduh, aku senang, aku cinta dengan bertanam, kayaknya itu ngaruh deh. Jadi apalagi apa ya, salah satu kebahagiaan yang dalam ini ketika itu kita nanam itu tumbuh gila apa? Aku nggak bisa ngukur. Wow itu kan apalagi ini contoh nih ini banyak teman-teman ngalamin. Apalagi dia eh contoh tanaman aneh udah berkali-kali taruhlah udah sampai 3 4 kali. Yang kelima kalinya dia nanam dan itu tumbuh. Mungkin kemarin Iya. sebelumnya dia kecewa tiba-tiba di yang berikutnya dia tumbuh itu hilang semua itu. Wah, dia kadang mengekspresikan itu segitunya gitu. Padahal cuma nanam doang ya. Kadang kita menganggapnya gitu, menanam doang. Ya elah dia nggak tahu nih kayak apa gitu. Jadi Uh-uh. bilang tanam dingin, tanam panas tuh ya kalau kami di teman-teman penggiat juga kayaknya apa ya nggak ada. Kami nggak bilang masa ya orang datang deh ada yang mau gabung nih. Tanganmu panas nggak? Gitu. Dia akan secara Iya. natural jalan sendiri Mbak. Karena di komunitas kami pun juga seleksi alam itu terjadi. Jadi kayak kita Mm-mm. rekrutmen teman-teman penggiat nih. Ada yang gabung 5 orang, yang bertahan 2 atau 3, alhamdulillah. Kami tidak melihat jumlahnya harus banyak, tapi Iya. betul-betul itu mau konsisten lah gitu kan. Lebih ke itu sih Mbak. Terus Kalau ada lagi Mas yang tanya, sebetulnya tanaman itu kenapa kita ajak ngomong sih? Apakah mereka itu sebenarnya bisa merespon? Apakah mereka itu punya cara berkomunikasinya, punya jiwa sendiri gitu yang bisa, ya kalau kita ngobrol sama tanaman, mereka bisa meresponnya dengan misalnya bertumbuh dengan baik. ya. Itu sebenarnya gimana sih Wih, teorinya? wah dalam. kalau saya kalau saya simpelnya gini Mbak, kalau menurut aku ya itu juga gimana ya? Itu juga ada yang sempat bahas, tapi aku belum 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 bisa nangkap banget. Intinya bahwa mereka adalah sesuatu yang tumbuh di bumi gitu kan.
Jadi kalau aku pribadi pengalamanku itu bentuk respon aku ke dia bahwa kadang kalau dia udah tumbuh, kadang aku dalam hati ngomong ini aku sampai di sini, makasih ya kamu tumbuh gitu. Insyaallah saya akan rawat sampai maksudnya dipanen apa. Kalau aku loh ya. Jadi kalau aku pribadi kayak semacam ada kepuasan tersendiri gitu. Wah, kasih banget kamu tumbuh. Wah, ini dong gitu kan kayak itu gitu. Jadi oke, kadang kalau aku telat nyiram dia kering. Aduh, maaf banget. Saya telat Oh nyiram gitu kamu. ya. Kamu jadi kering nih kayak gitu. Gitu ya. Udah, hari ini aku tak Mm-mm. aku segar 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 ya. Ya kayak gitu Oh sih. gitu. Jadi kalau orang lain itu Oke, kayak oke. kayak Kita nanti akan praktekin, Mas. Aduh, makasih ya kamu udah tumbuh dengan baik. Makasih gitu ya. Sip, 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 kita sip. nggak teriak juga gitu dalam hati apa dan sebagainya. Jadi Mm-mm. kalau tapi di beberapa kayak obrolan tumbuh ya itu yang paling simpel biasanya asik nih subur dong gitu dong Oh gitu. ya, kayak lebih kayak gitu sih mbak mungkin dilihatnya apa sih gitu kan tapi ya itu tadi apa kayak ya aku senang gitu aku Iya, tanamanku subur nih asik nih gini dong. iya. Jadi energinya positif ya. Betul itu yang ya maksudnya yang apa Banget, ya aku rasain teman-teman di itu banget ya. ada yang seperti itu. Iya. Mm-mm. Makanya bener nih ada penelitian kan tadi aku bilang Hmm. dari Dan Buettner, dia tuh Oh, orang Amerika Serikat, penulis juga dan suka jalan-jalan gitulah. Dia meneliti, dia punya proyek namanya Blue Zone. Dia oke. neliti di 5 kota di dunia Hmm. yang penduduknya itu punya rata-rata usia panjang gitu, Hmm. angka harapan hidupnya itu Iya. tinggi gitu. Itu rata-rata semua penduduk di situ punya kebiasaan bercocok tanam Wah, gitu. oke. Itu nama apanya apa Mbak? Iya, Maksudnya kayak apa webnya atau laman itunya apanya yang tadi itu? Ada nggak? oh udah banyak sih proyeknya Blue Zone Mas, Blue Oh gitu Zone. ya. Boleh deh Jadi aku kalau mungkin dikirim itu. saat Ya nanti aku biar aku mm. juga ini biar menambah ini nih semangat nambah Iya energi, banget. tambahan energi biar ini Iya. bisa jadi bahan buat Dan ada lagi aku tuh pernah ikut salah satu ngikutin lah em, praktisi Ayurvedik ya itu hmm, dari Bali. hmm, Jadi dia ngasih tahu kalau orang yang biasanya kebiasaan apa nggak jelas gitu loh pengen apa dan diributkan dengan pikirannya ya, itu ketika dia masuk ke dunia cocok tanam dia langsung bisa kalem gitu bisa hmm, lebih grounded bisa lebih kayak menemukan betul. arah yang benar gitu Hmm. loh karena kembali lagi ke tanah gitu istilahnya. Ini gini Mbak karena gini Senang banget deh. mungkin semoga nggak salah ya bahwa di bercocok tanam itu juga bisa kita jadikan sebagai bisa sama bercocok tanam itu juga ada ketelitian atau ketelatenan tuh kayak contoh nih mindahin bayi-bayi tanaman tuh jangan sampai itu sih yang aku ini terus memangkas dia apa unsur seninya juga. Saya mau begini tanamanku nih walaupun nggak tahu apa dalam teori pertanian tuh kayak mungkin kalau orang-orang di bidang bonsai itu kan juga gimana caranya tuh bonsai itu Iya. sebenarnya mungkin ya mungkin kadang saya di tanaman tuh saya semacam cabai atau tomat saya mau pangkas tuh langsung tak iniin apa namanya pucuknya kita tahu nggak tinggi banget tapi wah menarik nih dilihat kadang kayak gitu gitu jadi secara bentuk juga kadang Iya, apa nyoba-nyoba seperti itu kayak kayak benar. kayak gitu sih Mbak. Makasih banget loh Mbak tadi informasinya itu nanti aku coba ini. Makasih. Iya, benar Mas. Jadi kan kalau kita memberikan energi positif gitu sama tanaman, pasti juga balik ke kitanya juga Betul betul betul. enak gitu. Pasti Hmm. kita juga ngerasain lebih happy, lebih sehat gitu. Mas Adi, terima kasih banyak ya untuk hari ini. Bisa boleh main-main ke Kita, sini aku pengen main-main ke sana biar ini nih iya, iya, tanamannya tuh iya, banyak kayaknya terutama bunga. Nanam bunganya iya biar kita. Kalau apa misal ada teman-teman yang punya misalnya pertanyaan gitu, Mas bisa kemana, Mas? Kalau misal konsultasi itu. ya bisa langsung DM juga Jogja Berkebun itu nggak apa-apa nanti tetap akan kita buka terus oh ya sekalian jadi teman-teman ini kalau istilahnya akan disebar istilahnya apa IGTV-nya jadi jejaring Indonesia Berkebun itu ada di mana-mana boleh dicek aku pikir saat ini adalah apa ya platform digital itu sangat mendukung tinggal
masukin apa dia akan keluar ya. Kalau ada di area Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi, Sumatera, tinggal cari aja gitu. Aku mau gabung di mana nih gitu. Monggo, itu terbuka untuk ini. Dan kalau di Jogja sendiri, untuk sementara kebun kita itu ada di Jalan Golok, Gang Pulanggeni 425. Dalam kota Bulharjo kok, dekat Taman Siswa, dekat SD Square. Sangat dekat. Oke. Ada pesan Mas Adi nggak nih buat nutup acara ini? Intinya adalah aku percaya, maksudnya kalau aku ya, bertanam atau berkebun kita lakukan bersama itu akan menjadi energi yang luar biasa. Itu sih. Oke. Jadi terutama kayak di kampung-kampung, ayo cari lahan yang dirasa kayak itu milik kampung atau khas kampung, yuk kita rembukan, kita garap bersama. Oke. Karena ya, Terima kasih Mas Adi. sama-sama, Mbak. Terima kasih banyak. Siap. Terima kasih juga teman-teman yang lain yang sudah datang. Kita ketemu lagi ya di Happy Siap. Mind Happy Life berikutnya. Always spread the Oke. positive vibes. Assalamualaikum. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Iya.